Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita baru membaca hadis Juzamah bintu Wahab dan kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan kemudian hadis Jabir ibn Abdullah yang berkenaan dengan hukum melakukan azl. Azl ini yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya adalah definisi yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan al-azlu huwa an yujami'a, yaitu azl itu adalah ketika seorang suami melakukan jima atau bersetubuh dengan istrinya, fa idza qarabal inzal, kemudian ketika sudah mendekati hendak keluar air mani, naza'a, kemudian dicabut atau kemaluan suami itu dicabut dari kemaluan istri sebelum keluar. Wa anzala kharijal farji, hingga kemudian air mani tersebut itu dikeluarkan di luar farji istri, tidak dikeluarkan di dalam farji istri. Ini yang didefinisikan oleh para ulama, diantaranya definisinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, dan kami tidak mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi daripada azl. Nah, kemudian di dalam istilah kedokteran modern hari ini namanya adalah coitus interruptus. Nah, yang demikian ini adalah metode KB yang klasik atau metode untuk menunda kelahiran atau menunda kehamilan yang klasik yang dilakukan oleh masyarakat dahulu. Sebelum hari ini dengan adanya kemajuan teknologi, ada metode-metode lain untuk upaya-upaya mencegah kehamilan. Nah, kemarin kita telah membaca hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya beliau itu punya jariyah atau punya pembantu, punya budak. Innali jariyatan, saya memiliki budak. Wa ana a'zilu anha, dan saya itu seringkali melakukan azl, sering melakukan coitus interruptus ini tadi. Ketika dia berhubungan dengan budak wanitanya itu, dia mengeluarkan air maninya itu di luar, tidak di dalam farji budaknya ini tadi. Wa ana akrahu an tahmil, karena saya tidak menyenangi kalau dia hamil. Kemarin telah kami sampaikan pula konsekuensinya kalau budaknya itu hamil, anaknya ini nanti akan dinasabkan pada dirinya atau pada majikannya, sementara ibunya itu akan tetap menjadi budak sampai nanti majikannya ini wafat gitu loh. Nah, beliau tidak menginginkan hal tersebut, sehingga kemudian ia mencegah kehamilannya dengan cara yang demikian. Wa ana uridu ma yuridur rijal, sementara saya memiliki syahwat yang dimiliki oleh para pria pada umumnya. Wa innal yahuda tahaddath, kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan annal azla al-mau'udatus sughra, bahwasanya azl itu adalah membunuh anak dengan hidup-hidup tetapi dalam bentuk yang lebih lembut, lebih lunak, al-mau'udah as-sughra. Qal, maka Nabi mengatakan kadzabatil yahud, maka dustalah orang Yahudi itu. Lau aradallahu an yakhluqahu mastata'ta an tasrifahu, kalau Allah Subhanahu wa taala itu berkenan untuk menjadikan
anak itu lahir dari hubungan Anda, meskipun Anda melakukan azl gitu, Anda tidak bisa menolak hal tersebut itu untuk terjadi ya. Nah, hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasanya perilaku yang demikian ini ketika seorang suami ataupun kemudian majikan terhadap budaknya melakukan hal ini pada saat hubungan badan itu diperbolehkan dalam syariat. Namun hadits Juzamah bintu Wahab yang sebelumnya ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang azal, Nabi kemudian mengatakan dzalika al-wa'dul khafi. Yang demikian ini adalah al-wa'du al-khafi. Artinya Rasulullah menyerupakannya dengan membunuh anak hidup-hidup, tetapi dalam bentuk yang lebih lunak. Nah, hal ini nampak adanya pertentangan antara dua hadis ini. Yang pertama dari mohon maaf adek, bisa ya teriaknya. Saya lanjutkan ya. Nampak kedua hadis ini bertentangan. Yang satu nampak memperbolehkan, kemudian yang kedua itu nampak melarang. Nah, yang satu kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu hadis Juzamah, Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya itu serupa, mirip dengan mengubur bayi hidup-hidup. Tetapi pada saat hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW justru mendustakan kalau orang Yahudi itu mengatakan azl itu sama dengan membunuh bayi hidup-hidup. Nah, pembahasannya insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, al-jam'u bainal haditsaini, yaitu mengkompromikan antar dua hadis ini ya. Jadi kompromi yang kita lakukan antar kedua hadis ini, yang pertama dari sudut pandang boleh atau tidak bolehnya melakukan azl. Artinya ini hukum azl. Apa hukum azl ini dalam pandangan para ulama? Jadi para ulama mayoritas itu memandang bahwasanya azl ini hukumnya adalah makruh. Hanya saja perbedaan pendapatnya adalah makruhnya ini secara mutlak atau makruhnya ini ketika pihak istri itu tidak mengizinkan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, dan ini adalah mazhab Hanafiyah, dimakruhkan melakukan azl kalau pihak istri itu tidak ridho. Pihak istri tidak ridho. Kenapa kok dimakruhkan dan kemudian dibutuhkan ridho dari seorang istri? Karena pihak istri itu memegang kendali untuk melahirkan, dan istri itu memiliki hak untuk melahirkan seorang anak. Nah, yang demikian ini kami kutip referensinya dari kitab Bada'i'us Shana'i'. Ini salah satu referensi mazhab Hanafiyah yang disusun oleh Al-Imam Alauddin Al-Kasani rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam Bada'i'us Shana'i' ini, wa yukrahu li zauji an ya'zila, dimakruhkan bagi seorang suami untuk melakukan azl an imraatihi, terhadap istrinya, al-hurrah, istrinya yang merdeka, bi ghairi ridhaha, tanpa keridhaan dari istrinya yang merdeka. Maksudnya merdeka di sini apa? Bukan budak. Nah, adapun nanti untuk yang budak, ini yang berlaku hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, di mana Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan seorang majikan yang dia melakukan azl terhadap budaknya. Adapun bagi istri yang bukan budak, dia statusnya sebagai wanita yang merdeka, dimakruhkan kalau tanpa izin dari istri atau tanpa ridho dari seorang istri. Kenapa? Li'annal wat'a an inzalin sababun lihusulil walad. Karena
melakukan hubungan badan sampai keluar air mani itu adalah sebab untuk terlahirnya seorang anak ke dunia ini. Walaha fil waladi haqqun, dan seorang istri itu juga punya hak terhadap lahirnya seorang anak. Jadi dalam hal ini mazhab al-Imam Abu Hanifah ini memandang bahwasanya perbuatan azl itu harus didasarkan pada kesepakatan dua orang suami istri. Tidak bisa kemudian sepihak saja suami mau tetapi ketika istri tidak mau, ini nggak boleh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, mazhab Imam Malik juga demikian, sama sebagaimana mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Malik sendiri dalam hal ini memfatwakan sebagaimana disampaikan dalam Muwatta'nya. Al-Imam Malik mengatakan la ya'zilur rajul 'anil mar'atil hurrati illa biidniha. Tidak boleh, kata Imam Malik, seorang pria itu melakukan azl terhadap istrinya yang merupakan wanita yang merdeka illa biidniha, kecuali dengan izinnya. Nah, kalau tadi ungkapan dalam mazhab Abu Hanifah tadi dikatakan ridho, keridhaan. Nah, Imam Malik dia lebih ketat lagi, izin gitu loh. Dengan izinnya. Wala ba'sa an ya'zila an ammatihi. Nah, tetapi kalau dia melakukan azl terhadap budak wanitanya itu tidak apa-apa, bi ghairi idniha, meskipun tanpa izin dari budak wanitanya. Nah, inilah yang berlaku hadis Abu Sa'id tadi sebagaimana kami sampaikan. Di hadis Abu Sa'id ketika Nabi tidak mengingkari seseorang yang punya jariyah, punya budak dan dia melakukan azl terhadap budaknya. Wa man kana tahtahu amatu qaumin fala ya'zil illa biidnihim. Barang siapa yang punya istri, dia seorang budak dari suatu kaum. Jadi punya istri sah, tetapi istrinya ini bukan wanita merdeka, dia adalah budak dari suatu kaum gitu kan. Budak dari qabilah tertentu. Fala ya'zil illa biidnihim. Maka untuk yang demikian izinnya itu tidak semata dari istri yang budaknya, tetapi izinnya itu adalah dari kaumnya, dari majikan si istri ini tadi. Nah, yang demikian ini dalam budaya masyarakat Arab pada saat itu masih ada, karena sistem perbudakan masih ada gitu loh. Ada kalanya seorang pria merdeka, dia bukan budak tetapi memiliki istri yang seorang budak. Dia budak dari satu kaum. Maka kalau dia mau melakukan azl terhadap istri yang statusnya masih budak, izinnya itu atau ridhonya adalah terhadap dengan majikannya atau dengan kaumnya yang menjadi wali dari si budak wanita ini tadi ya. Nah, ini yang disampaikan oleh al-Imam Malik rahimahullah sebagaimana dikutip dalam kitab beliau Al-Muwatta'. Nah, pendapat dua mazhab inilah pendapat jumhur atau mayoritas para fuqaha. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan oleh pensyarah dari Muwatta' yaitu Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada Imam Nawawi. Nah, kalau di mazhab Maliki itu ada Imam Al-Baji, ini Abdul Walid Al-Baji, yang merupakan salah satu pentahqiq mazhab Al-Imam Malik di Andalusia. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji mengatakan qauluhu la ya'zilu 'anil mar'atil hurrati illa biidniha huwa qaulu jama'atil fuqaha. Jadi pendapat bahwasanya tidak boleh melakukan azl terhadap seorang istri yang statusnya merdeka kecuali dengan izinnya, ini adalah pendapat dari jumhur atau mayoritas para ahli fikih. Wa dzalika anna lil hurrah haqqan fil istimta'. Karena wanita yang merdeka dia juga memiliki hak untuk istimta', yaitu untuk sama-sama menikmati hubungan badan dengan suaminya. Wa talabin nasl, dan kemudian punya hak juga untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini demikian. Jadi ada tambahan di sini dalam mazhab Imam Malik. Kalau tadi penjelasan Imam Alauddin Al-Kasani tadi menyatakan bahwasanya
eh, sebabnya kenapa dimakruhkan, karena istri punya hak untuk melahirkan anak. Nah, ditambahkan dalam mazhab Malikiyah tadi, istri juga punya hak untuk menikmati hubungan badan ini bersama suami. Karena ketika nanti suami itu mengeluarkannya di luar, kenikmatan itu nanti hanya ada pada suami saja, sementara nanti kenikmatan untuk istri itu terhenti. Ada sesuatu yang terkurangi dari hubungan badan yang demikian ini. Maka yang seperti ini harus dituntut adanya ridho dan izin dari istri. Ini pendapat dari dua mazhab ini. Adapun mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal, mutlak diizinkan atau enggak diizinkan makruh melakukan ini. Azl itu makruh hukumnya, baik diizinkan maupun tidak diizinkan oleh istri. Nah, hal ini diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan wa huwa makruhun indana. Bagi kami ini perbuatannya makruh. Bagi kami ini siapa? Madhab Syafi'i, yaitu para ulama madhab Syafi'i. Bagi kami ini makruh. Fi kulli halin, dalam keadaan apapun, diizinkan ataupun tidak diizinkan. Wa kulli imra'atin, dan di setiap wanita, dia istrinya dari wanita yang berstatus merdeka ataupun istrinya yang statusnya itu adalah budak, tetap makruh hukumnya. Sawaun radiyat, sama halnya sang istri itu nanti ridho amla atau dia tidak ridho. Jadi semua keadaannya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Li'annahu tariqun ila qat'in nasal. Karena azl ini adalah cara atau metode untuk menghentikan keturunan. Nah, dalam mazhab Syafi'i menghentikan keturunan itu makruh secara mutlak. Maka nanti bisa ditarik kesimpulan apapun metode KB gitu. Itu nggak boleh. Nggak bolehnya bukan haram, tetapi nggak bolehnya makruh di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Apalagi hari ini metode-metode KB itu ada yang beresiko terhadap kesehatan organ reproduksi wanita. Nah, sehingga kemudian ada metode-metode KB tertentu yang dia harus di bawah pengawasan dokter, harus berkonsultasi dengan dokter. Walihada ja'a fil haditsil akhar. Nah, karena ini disampaikan di dalam hadis yang lain, kata Imam Nawawi, tasmiyatuhu al-wa'dal khafi. Oleh karena itu Nabi SAW di hadis yang lain, jadi yang dimaksudkan Imam Nawawi di sini adalah hadis Judamah bintu Wahab tadi. Kenapa kok Nabi menamakan al-wa'dal khafi? Al-wa'du itu menguburkan bayi hidup-hidup. Al-khafi itu sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyinya itu di mana gitu kan? Sembunyinya itu karena tidak diketahui orang lain. Hubungan badan kan tidak diketahui kecuali oleh sepasang suami istri ini gitu. Tetapi si suami sudah menguburnya itu dengan mengeluarkan air mani itu di luar, sperma itu di luar, ya otomatis sel-sel spermanya itu nanti akan mati dalam hitungan waktu ketika dia berada pada lingkungan yang tidak bisa diperoleh nutrisi bagi kembang tumbuhnya sel sperma. Berbeda halnya ketika dia dimasukkan ke dalam kemaluan istri, vagina istri, itu lingkungan itu masih bisa menjaga sel sperma itu untuk masih bisa hidup, bahkan kemudian sampai pada 3 hari. Oleh karena itu biasanya proses pembuahan itu terjadi bisa sampai 3 hari. Hari ini melakukan hubungan badan, nanti pembuahannya mungkin 3 hari yang akan datang, karena sel sperma masih hidup. Ketika di dalam vagina mereka masih bisa berenang. Nah, biasanya kalau terjadi pembuahannya itu 3 hari, itu anaknya biasanya perempuan. Karena sel sperma yang lebih bisa bertahan sampai 3 hari itu sel sperma yang nanti berpotensi menghasilkan anak perempuan. Tetapi sel sperma yang berpotensi menghasilkan anak laki-laki itu berenangnya memang cepat gitu loh. Tetapi bertahannya nanti di lingkungan keasaman vagina wanita itu lebih singkat waktunya,
sehingga kemudian lebih cepat mati untuk sel sperma yang cepat ini ya. Biasanya dinamakan sel sperma Y gitu. Nah, adapun nanti sel sperma X itu lebih bisa bertahan lama. Nah, ini demikian dalam pandangan ilmu medis sebagaimana yang saya ketahui sedikit tentang hal ini. Nanti kalau jamaah sekalian mungkin mendapati ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, nanti mohon saya dikoreksi ya. Nah, jadi demikian ini pandangan dari Al-Imam An-Nawawi. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan juga metode kompromi terhadap dua hadis yang berbeda ini tadi dari sisi hukum. Nah, nanti yang kedua akan kita bahas dari sisi penamaan. Tadi Nabi SAW menamakan ini mengubur hidup-hidup yang secara tersembunyi. Tetapi kok di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW itu justru mengingkari orang Yahudi yang mengatakan ini mengubur bayi hidup-hidup gitu. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi sebagai metode kompromi, yujma'u bainaha, jadi dikompromikan antara hadis-hadis ini, bi anna ma warada fin nahyi mahmulun ala karahati tanzih. Hadis-hadis yang melarang, yaitu seperti hadis Juzamah bintu Wahab tadi, yang Nabi SAW mengatakan ini mengubur bayi hidup-hidup tapi dalam keadaan yang tersembunyi. Ini dibawa kepada hukum makruh, karahatat tanzih, ini hukum makruh, tidak sampai kepada haram. Wa ma warada fil idni, adapun nanti hadis-hadis yang menunjukkan tentang izinnya nanti seperti hadis Jabir ibn Abdullah, kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini mahmulun ala annahu laisa biharam, menunjukkan bahwasanya hukumnya itu tidak haram. Wa laisa ma'nahu nafyal karahah, bukan berarti nanti hadis yang mengizinkan ini menafikan kemakruhan dari tindakan yang seperti ini. Nah, ini pandangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, kemudian dalam mazhab Hanabilah sama dengan mazhab Imam Syafi'i, yaitu makruh secara mutlak, keadaan apapun. Pernah saya sampaikan pada majelis-majelis sebelumnya bahwasanya Imam Ahmad ibn Hanbal ini banyak kesamaan pandangan dengan Imam Syafi'i. Nah, di antara sebabnya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah itu memang berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah kalau beliau itu tidak mendapatkan hadis yang sahih sebagai penguat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan idza lam ajid haditsan sahihan, kalau saya itu tidak dapat hadis yang sahih, tidak mendapati suatu hadis yang sahih, fa ana aqulu biqauli Syafi'i, maka aku berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antara contoh pendapat yang pernah saya kemukakan, menyentuh wanita wudunya batal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal kan mazhabnya seperti itu, nyentuh wanita batal, sama dengan Imam Syafi'i, karena nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tidak batalnya seorang pria itu menyentuh wanita. Tidak ada hadis yang sahih didapati. Nah, adapun nanti mungkin antum pernah dapati di dalam Bulughul Maram, Rasulullah itu mencium sebagian istrinya sebelum kemudian pergi sholat. Hadis ini kan dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lida'walin qita', karena kemudian hadisnya ini munqati gitu. Di dalam sanadnya ada inqita', ada keterputusan sanad nih, dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapati hadis yang sahih yang menyatakan kalau seorang laki-laki itu menyentuh wanita, menyentuh istrinya itu batal, tidak batal wudunya, ini tidak didapati hadis itu, sehingga kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, contoh mazhab yang sama itu kan pendapatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i adalah wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa Ramadan kewajibannya apa. Imam Syafi'i kan mengatakan kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri maka kewajibannya adalah qadha saja.
dia menggantinya di hari yang lain. Tapi kalau dia khawatir terhadap janinnya, terhadap anak yang dikandungnya, atau khawatir terhadap bayi yang disusuinya, maka wanita ini nanti mengganti puasanya dan kemudian membayar fidyah, jadi double. Kalau kekhawatirannya itu kepada anaknya. Nah, ini kan Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i. Kalau kita lihat memang nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu, gitu loh. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang apa kewajibannya wanita hamil dan menyusui yang dia tidak berpuasa di dalam di dalam puasa Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu. Sehingga Imam Ahmad itu berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Nah, juga dalam masalah ini mazhab Imam Ahmad itu menyatakan wal azlu makruhun. Azl itu hukumnya makruh. Wa maknahu, jadi makna dari azl ini sama seperti dikemukakan Imam Nawawi tadi, an yanzi'a idza qarubal inzali, itu mencabut kemaluan suami itu dari kemaluan istri kalau sudah hendak keluar air maninya itu. Fayunzilu kharijan minal farji, sehingga kemudian air maninya itu dikeluarkan di luar. Ruwiyat karahatuhu an Umar, diriwayatkan kemakruhannya ini dari para salaf. Di antaranya satu, Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, Ali ibn Abi Thalib. Yang ketiga, Abdullah ibn Umar. Dan kemudian Abdullah ibn Mas'ud. Waruya dzalika an Abi Bakr as-Siddiq aidan. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini di antara para salaf yang memandang makruhnya hal tersebut. Sebabnya apa? Li'anna fihi taqlilan nasl. Yang demikian ini menjadikan terbatasinya keturunan. Taklil itu sedikit, menjadikan keturunan sedikit, sementara Nabi itu menginginkan keturunan yang banyak. Ini mukatsirun bikumul umam, kata Nabi. Sehingga kemudian Nabi memerintahkan tazawwaju al-wadud, nikahilah wanita yang berpotensi banyak anak, dan kemudian dia adalah seorang yang penyayang, pengasih, al-wadud gitu. Ini yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika ada upaya untuk meminimalisir gitu, untuk meminimalisir keturunan, nah ini dimakruhkan. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kok dimakruhkan? Wa li'anna fihi qat'al ladzah anil mautu'ah, dia membatasi kenikmatan dari hubungan badan. Nah, dalam hal ini yang terbatasi kenikmatannya adalah pihak istri. Nah, ini yang oleh karena itu tadi dua madhab yang pertama mensyaratkan harus dengan izin atau keridhaan dari pihak istri. Ini yang disampaikan dalam madhab Al-Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Singkatnya di sini, jumhur atau mayoritas ulama menyatakan bahwasanya azl itu hukumnya adalah makruh. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kemakruhannya itu. Keberlakuan dari kemakruhan itu apakah berlaku secara mutlak pada setiap kondisi, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang makruh namun nanti di kondisi yang lain dia tidak makruh. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad setiap kondisi makruh. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi hal tersebut, makruh. Tetapi Allah tidak menetapkan dosa dari perilaku yang demikian ini. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tadi berpandangan kemakruhannya itu terbatas atau terikat pada keridhaan dari pihak istri. Kalau istri ridho dengan perbuatan seperti ini, maka kemakruhan tidak ada. Artinya dalam hal ini mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini melihat bahwasanya hubungan badan suami istri itu dua-duanya, baik pihak suami maupun pihak istri, memiliki hak yang sama, baik dalam hal memperoleh kenikmatan, baik kemudian dalam hal memperoleh keturunan dari hasil hubungan badan tersebut.
Sehingga dengan adanya pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini justru membuktikan bahwasanya Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi hak-hak para wanita, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwasanya Islam itu merendahkan harkat dan derajat kaum wanita. Di sini justru kemudian diperjuangkan oleh dua imam ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah. Nah, ini dari segi hukum. Jadi hukum asalnya ini Allah Taala alam yang saya pandang lebih kuat adalah dia makruh secara umum, secara mutlak, sebagaimana pandangannya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kenapa kok demikian? Tidak terikat dengan izin atau keridhaan dari pihak istri gitu kan. Meskipun kemudian istri itu ridho gitu dengan apa yang dilakukan suami ketika melakukan azl, tetapi yang demikian ini di hadapan Allah Azza wa Jalla, apakah Allah ridho gitu kan? Ini pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho gitu? Karena ada penghentian pembatasan dari lahirnya keturunan ini. Sementara dari lisan Nabi itu lebih menyenangi untuk banyak keturunan. Nah, ini yang saya pandang ini makruh secara mutlak. Nah, namun nanti keadaan yang lain bisa jadi menjadikan kemakruhan ini hilang gitu kan. Kalau memang ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Misal seorang istri dia punya kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melahirkan banyak anak. Misalnya dia ada tekanan darah yang tinggi sehingga kalau dia hamil dan melahirkan beresiko nanti pada kematian. Ini ada kasusnya yang demikian. Kalau yang demikian ini biasanya para dokter mensarankan untuk tidak hamil terlebih dahuluan. Nah, ini meninggal karena jadi saran dari dokter karena ada potensi untuk tekanan darah tinggi gitu kan, disarankan oleh dokter jangan hamil lagi. Tetapi subhanallah, yang saya husnuzan kepada Allah, ini rahmat Allah bagi saudari saya ini, sepupu saya. Dia mengatakan saya pengen punya anak gitu kan. Saya kepengen nanti anak saya mendoakan saya kalau saya sudah wafat gitu. Maka begitu beliau melahirkan, pendarahan yang banyak, kehabisan banyak darah, meninggal, dan anaknya sekarang masih hidup gitu loh. Jadi ucapannya itu yang kemudian membuat saya pengen punya anak yang anak saya ini nanti akan mendoakan saya gitu. Ini kan cita-cita yang mulia. Sementara di luaran sana gitu kan ada fenomena yang sekarang ini sepertinya sedang ditularkan gitu. Yang namanya fenomena child free gitu. Child free itu menikah tanpa punya anak gitu. Keinginan pasangan yang menikah dan tidak mau punya anak sampai kapan-kapan. Ini saya tidak tahu tradisinya dari mana, dan kemudian para influencer itu di media-media sosialnya menyebarkan ini gitu kan, ngajakin orang ayo kita child free kayak gini. Nah, kemudian kemarin itu ada sebagian mahasiswa kami itu melakukan penelitian kecil-kecilan dalam skala kecil, itu meminta pandangan saya secara pribadi tentang fenomena ini. Maka ya saya jawab yang demikian ini tidak sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat itu adalah menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu disyariatkan pernikahan. Pernikahan itu disyariatkan, satu, untuk menjaga keberlangsungan keturunan, dan yang kedua untuk menjaga kejelasan nasabnya. Jadi keturunan yang dilahirkan itu bukan keturunan yang tidak diketahui asal usulnya, tetapi keturunan yang diketahui siapa ayahnya yang dia bertanggung jawab terhadap kelahirannya nanti, siapa kemudian ibunya yang melahirkan,
Nah, ini yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aturan syariat agama ini. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala lebih menyenangi kalau kaum muslimin itu berupaya untuk melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala itu masih diibadahi, masih disembah di atas muka bumi ini, tidak putus pada satu generasi saja. Generasi ini nanti sudah selesai menyembah Allah, lanjut generasi selanjutnya nanti menyembah Allah. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala senangi. Nah, beda halnya dengan mereka yang mempromosikan untuk child free itu supaya nggak punya anak gitu kan, sehingga hubungan nikah dengan pernikahan yang sah tetapi tidak menginginkan punya anak. Hal ini karena dari pandangan mereka itu punya pandangan bahwasanya anak itu beban, sementara Islam mengajarkan kepada kita anak itu adalah anugerah. Jadi karena berawal dari cara pandang yang salah inilah akhirnya dia nggak mau punya anak gitu loh. Nah, seorang mukmin ini justru mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah, yaitu berupa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seorang anak yang lahir di muka bumi ini. Nah, nanti ketetapan Allah Azza wa Jal ini ketika nanti menjadikan ada mungkin pasangan tertentu belum dianugerahi seorang anak sebagaimana Allah jadikan pada pasangannya Nabi Zakaria dan istrinya gitu. Ini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu masih hendak mendengar tengadah doa dari hamba tersebut sehingga kemudian diakhirkan untuk memiliki anak gitu kan. Nah, ini kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria itu dianugerahkan anak pada usia yang sudah yang sudah lanjut tua ini. Nah, di antara hikmahnya itu tadi Allah Subhanahu wa taala masih hendak mendengar doa, keluhan dan tengadah hambanya ini sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirkan untuk diberikan anugerah ini. Nah, ini tadi yang dari sisi hukumnya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini bagaimana ketika Nabi di dalam hadis Juzamah bintu Wahab ini mengatakan bahwasannya azal itu adalah al-wa'dul khofi, yaitu menguburkan anak secara sembunyi-sembunyi, sementara Nabi SAW membantah, mengingkari ketika seorang laki-laki bertanya dan mengatakan orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya azal itu adalah al-mau'udah as-sughra, yaitu mengubur bayi hidup-hidup tapi dalam skala yang kecil. Nah, Allah Ta'ala a'lam, komprominya dari sini dari sisi tasmiyah ini kan, dari sisi penamaannya. Yang pertama, di dalam hadis Juzamah yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerupakan dengan mengubur hidup-hidup itu bukan dari sisi menguburnya, tetapi dari sisi kesamaan mencegah kelahirannya gitu. Jadi ketika dikatakan al-wa'dul khofi, ini dari sisi sama-sama mencegah kelahiran. Nah, sementara yang diingkari oleh Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dari sisi keharaman pembunuhannya. Karena mau'udah atau mengubur bayi hidup-hidup itu tercela di dalam Al-Quran dan merupakan salah satu dosa besar. Ketika Allah berkalam wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya di hari akhir, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kamu dibunuh oleh kedua orang tuamu dulu gitu. Nah, sementara azal ini kan ketika sperma itu dikeluarkan di luar vagina istri itu belum dihukumi sebagai seorang manusia yang punya hak hidup gitu loh. Belum dihukumi sebagai manusia yang punya hak hidup. Jadi ketika mengeluarkan sperma itu di luar vagina istri tidak bisa disamakan dengan pembunuhan bayi hidup-hidup. Nah, ini yang diingkari oleh Nabi, tidak disamakan dari sisi membunuh bayinya, tetapi ada kesamaan dari sisi mencegah kelahiran di muka bumi ini. Nah, dari sudut pandang ini insya Allah
ada taufik atau kompromi antar dua hadis ini. Allahu taala a'lam. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari kesempatan kali ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas dua hadis yang terakhir, yang mana dua hadis yang terakhir ini, hadis Jabir ini masih berkenaan dengan azl, dan nanti hadis yang terakhir ini dengan adab ketika seorang suami ini melakukan hubungan badan terhadap istri yang istrinya itu lebih dari satu, yaitu bagaimana berpoligami. Ini ditutup oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini tentang bagaimana adab untuk berpoligami. Allah taala alam, ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.